saya, salam kebajikan, Wide Ontel. Yang sama-sama kita hormati para pejabat yang hadir pada kesempatan ini, baik dari unsur kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Alhamdulillah hadir juga KBPHU, dan beliau juga adalah salah satu alumni. Tidak bisa lari dari kenyataan ini karena KBPHU ini adalah alumni dari Madrasah Sanawiyah Negeri Maluku Tengah. Kemudian yang saya hormati unsur musyawarah pimpinan Kecamatan Salahutu yang hadir pada kesempatan ini, unsur pemerintah negeri Tulehun, dan alhamdulillah bersama-sama kita ada populator yang hadir juga bersama-sama. Kemudian hadir juga bersama-sama dengan kita dari unsur kepolisian dan mungkin mewakili Pak Presiden yang mungkin Bapak Ibu tidak belum lupa dan tidak mungkin akan lupa. Bapak Saleh Destaru, saya kita berikan aplaus kepada beliau. Bapak Saleh ini tinggal menikmati saja, dan yang dilakukan hari ini adalah merupakan buah pangan yang dilanjutkan oleh Pak Amin. Ini adalah buah pangan Pak Saleh dan dilanjutkan oleh Pak Amin dan tidak bisa dimungkiri. Dan saya hormati juga Ketua dan Wanita Persatuan Kader Kebeneragaan Provinsi Maluku, Wajah Mulidal Kalimantan. Yang saya hormati Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Negeri Maluku Tengah, alhamdulillah bisa bersama-sama dengan kita. Para kepala madrasah se-Maluku Tengah atau Kecamatan Salahutu dan itu maupun Kota Ambon yang hadir bersama-sama pada kesempatan ini, yang kelihatannya para madrasah Kecamatan Salahutu itu dan Kota Ambon ini kompak. Sampai-sampai gelarnya juga saya jadi bingung. Bingungnya kenapa? Gelar itu tidak pernah diperoleh di tingkatan akademik. Sehingga sebutannya tadi ada Bapak Tengah, ada Bapak Tua, ada Bapak Boso. Dan yang anehnya hari ini, saya baru menemukan hal yang menurut pribadi saya itu lucu dan menarik. Ada salah satu dari bapak-bapak yang tadi, Bapak Tengah, Bapak Tua, dan Bapak Boso, yang menjemput saya dengan menggunakan kacamata hitam. Ketika saya tanya, ini kenapa pakai kacamata hitam? Karena saya gigi sakit. Loh, gigi yang sakit, kacamata dipasang hitam. Seharusnya kan mesti pakai masker kalau gigi sakit. Pakai masker hitam kan, tapi itulah ciri khas dari Bapak Tengah, Bapak Tua, dan Bapak Boso. Selalu saja ada yang mereka buat sehingga saya kadang-kadang melihat WA Group itu sebagai bahan yang membuat saya tersenyum sendiri. Karena pasti ada kelucuan yang mereka buat, dan ini sangat menarik. Tidak ada ketegangan, tetapi yang ada adalah keharmonisan yang terjadi di antara bapak-bapak yang ada. Kemudian saya juga menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru
tenaga pendidik yang ada di alma mater yang pernah saya lalui. Ada, kenapa sampai saya bicaranya tidak terlalu lancar? Karena saya berpikir alma mater yang saat ini saya hadir ini adalah alma mater salah satu yang membesarkan saya sampai saya bisa menjadi wakil wilayah kebencanaan. Walaupun kepala madrasahnya berganti, tetapi tetap para dewan guru saya yakin dan percaya bahwa hampir sebagian yang ada adalah merupakan alumni terbaik yang pernah dikelolkan oleh madrasah sanawiyah ataupun madrasah aliyah atau madrasah ibtidaiyah dan bahkan SMA yang ada di Kecamatan Salawu ini, sehingga menunjukkan apa yang disebut dengan generasi-generasi yang dulu bisa mendapatkan generasi yang terbaik, menjadikan contoh untuk generasi-generasi berikutnya. Bapak Ibu hadirin saya hormati, saya mengajak kita semua pada kesempatan ini untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Walaupun di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah hujan yang begitu lebat, kita masih bisa menyempatkan diri kita untuk hadir pada acara yang sangat mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah bahwa di zaman kita itu belum ada acara apela seperti ini. Tetapi dengan kehadiran kita di acara apela yang dilakukan oleh hampir semua madrasah, ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun ada peningkatan dan inovasi yang dilakukan oleh kepala madrasah. Ini perlu diberikan aplaus kepada. Bapak Ibu hadirin saya hormati, saya agak sedikit layu karena kurang lebih 3 hari tidak tidurnya tidak betul. Dan baru saja tadi saya dari bandara mengantar tamu dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kemarin melaksanakan konferensi, dan itu pun saya di tengah jalan itu sudah tertidur. Daripada sampai di sini baru saya tidur, mendingan saya mampir di WKU, saya duduk sarapan pagi dan baru saya tidur sedikit saja, supaya ketika saya berbicara saya berjalan. Dan kalau tidak sampai di sini saya tersono. Apalagi dengan lagu yang tadi diiringi dengan Bapak Seda tadi, dengan senandung ukulele ya. Dulu kita itu namanya juk. Juk itu kalau di sini dulu beli juk itu kan susah, karena kita belum punya kemampuan untuk membeli juk. Sehingga juk itu kalau dibikin dari kayu kulit. Jadi juk dibikin dari kayu kulit, baru dia mengapa tali itu pakai konotasi. Itu kenangan masa lalu. Tetapi seiring waktu generasi ini kan, zaman ini kan berubah. Jadi perubahan demi perubahan sehingga menghasilkan generasi pun yang insya Allah bisa membawa nama baik alma mater yang kita cintai sebagaimana diinginkan di hadapan oleh kita semua. Bapak Ibu hadirin saya hormati, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, saya menyampaikan bahwa sebenarnya hari ini saya terbang dari pesawat pagi di Jakarta. Tapi karena panggilan alma mater ini sehingga saya batalkan tiket saya dan saya tunda untuk penerbangan sore. Saya tunda penerbangan sore, sehingga saya sekali lagi menyampaikan selamat kepada para siswa yang telah lulus di tahun ajaran 2023 ini, 2023
2023 ya. 24. 24 ya. Kita harapkan semoga para siswa yang telah lulus pada hari ini, baik itu yang lulusan terbaik dan yang lulus secara keseluruhan, insya Allah di kemudian hari mereka bisa menjadi generasi-generasi emas harapan bangsa, harapan negara, dan harapan para orang tua dan kebanggaan orang tua yang nantinya bisa menjadi dambaan daripada kita semua dan bisa menjadi contoh yang terbaik bagi kita semua nantinya. Karena saya bilang begini, karena madrasah ini telah menelurkan berbagai orang yang memiliki prestasi-prestasi bukan saja pada tingkat daerah, tetapi sudah bisa menelurkan para peserta didik yang lulus dari sini, menghadapi tantangan ke depan, mereka lulus dan bisa menjadi orang-orang yang sukses. Saya yakin dan percaya bahwa insya Allah di antara mereka semua yang lulus pada tahun ini bisa menjadi orang-orang sukses di tahun-tahun mendatang dan bisa menggantikan para pendahulu-pendahulu yang nanti sukses, terutama menuju generasi emas di tahun 2045 nanti. Olehnya itu, kita ketahui bersama bahwa masa depan tidak memiliki janji. Kenapa masa depan saya katakan tidak memiliki janji? Dulu teman-teman kita itu ada yang pintar. Setiap tahun itu naik dengan ranking. Saya masih ingat dulu ada teman saya itu, namanya itu Mukminah, perempuan. Dia itu setiap naik kelas itu ranking. Atau kejar dan dia tidak bisa dapat. Masalahnya apa? Dia kuasai bahasa Arab dan dia kuasai bahasa Inggris. Setiap ujian atau ketemu tes yang selalu keluar duluan dia. Tetapi karena tidak memiliki cita-cita yang jelas, setelah dia lulus sekolah, orang tuanya mengharuskan dia untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Nah, ini masalah. Jadi saya minta Bapak Ibu jangan jodohkan anak dulu kalau anak masih ingin melanjutkan pendidikan. Setuju? Nah, gitu. Karena kalau ini kan biasa kan Bapak jodoh kasih jodoh. Itu zaman sebelum bayar. Kalau zaman sekarang jangan naik. Tanyakan anak kita, kau cita-cita menjadi apa? Nah? Kalau dia mau jadi tentara, ada pepatah mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit dan perintahkan dirimu bagaikan mutiara di dalam laut. Dan cita-cita itu kita gantungkan, wilayah harapan kita, keinginan kita itu kita gantungkan. Seakan-akan kita tidak bisa gapai dengan tangan, tetapi impian itu kita akan raih dan kemudian. Jadi mulai hari ini, apa yang menjadi cita-cita adik-adik sekalian itu harus didorong oleh orang tuanya. Jangan sampai anak-anak kita memiliki cita-cita setinggi bintang di langit, tetapi kita patahkan di lantai karena keinginan kita yang nantinya membuat kita susah di kemudian. Nah, seperti itu. Olehnya itu masa depan tidak memiliki janji. Yang kedua, tidak merupakan satu jaminan bahwa seseorang itu bisa ditentukan bahwa ya nanti suatu saat anak ini jadi ini, anak ini jadi ini. Tidak bisa. Kita menentukan janji dan tidak bisa kita menentukan itu sebagai pilihan alternatif. Tetapi dorongan dan doa dari orang tua selalu menjadi harapan anak-anak agar dia bisa menjadi orang sukses dan mendorong untuk mencapai cita-citanya. Ingat, doa orang tua itu makbul. Kita semuanya tidak tahu, kita jadi manusia, jadi orang itu doa siapa? Apakah ini adalah doa orang tua kita ketika kita ditimang-timang dengan lagu-lagu yang bernuansa Islami, lagu-lagu yang bernuansa doa? Kita tidak tahu. Kita tidak pernah tahu bahwa ini kita jadi orang karena doa
Siapa? Bisa jadi itulah doa orang tua kita, doa ayah kita ketika mereka ke hutan dengan niat, ya Allah ini kita di Kabong begini, hasil yang saya makan dari hasil kebun ini, saya mendapatkan uang ini demi untuk anak saya nanti kemudian hari bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan kebanggaan orang tua. Jangan kita berusaha bermimpi. Beta di Kabong ini satu saat, beta ingin menjadi orang yang kaya di daerah ini. Tetapi tidak pernah berdoa beta ingin menjadi orang yang bisa membahagiakan anak saya di kemudian hari. Nah itu pertanyaannya di situ. Tetapi kalau kita doakan anak kita nanti udah menjadi orang sukses, saya yakin dan percaya keberhasilan yang kita peroleh ini adalah bagian daripada doa-doa orang tua kita yang tidak secara spontan sampaikan kepada kita, tetapi Allah telah mendengar hati. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tidak mungkin tidak tahu apa yang ada dalam hatimu. Apa yang kau ucapkan, keinginan itu yang kau tidak ucapkan, tapi Allah lebih tahu. Wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu tentang apa yang ada dalam hatimu. Biar kau sembunyi dalam rumahmu. Allah tahu apa yang menjadi keburukan. Oleh ini saya harapkan kepada kita semua, anak-anakku sekalian, saya tadi tidak bisa bayangkan bahwa anak saya itu bisa jadi yang terbaik. Saya khawatir jangan sampai ini karena kepala madrasah itu takut saja. Karena saya pernah bilang begini, di dunia pendidikan saat ini kadang-kadang guru itu dia takut. Saya katakan jangan takut. Jangan takut karena orang tuanya pejabat lantas dia tidak naik kelas. Jangan tahu orang tuanya pejabat lantas dia tidak dapat ranking. Jangan. Profesional saja. Dan bahkan saya kalau saya tahu dia boleh berikan ranking, saya bilang kasih yang lain saja. Karena apa? Karena menurut saya ranking dan prestasi itu bukan terletak daripada jumlah nilai itu. Tapi sebelumnya ranking dan prestasi itu terletak pada sejauh mana impian yang akan diperoleh nanti di kemudian hari. Sebab kadang-kadang kita itu salah menginterpretasikan sesuatu. Kita aneh dan ada ranking. Satu saat nanti kita menjadi ujub dan takabur. Tadi kau lihat anak saya itu kan tinggi besar. Akhirnya kami tadi bilang dia montok kayaknya bapak waktu muda. Saya bilang ini langsung dari sini yang muda lagi kembali. Seperti begitu. Tetapi ingat bahwa apa yang diberikan oleh para guru dan kepala madrasah itu semuanya menjadi cambuk, menjadi bahan pikiran baru bagi saya. Wah ini dalam prestasi kalau kemudian hari dia tidak sukses, maka pertanyaannya adalah prestasi bukan salah satu ukuran untuk menjadi anak itu berhasil. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya sering ngomong ketika memberikan arahan, saya bilang begini, di dunia pendidikan di daerah ini ada satu teori itu yang kadang-kadang kita anggap itu biasa, tetapi itu adalah sangat bermanfaat dan sesungguhnya bermanfaat itu tidak mungkin kita raih kalau itu dilakukan namanya kalkulasi asal Bapak senang dengan teori ancam dan lain-lain sebagainya. Sebab kadang-kadang kita membodohi diri kita sendiri dengan ungkapan begini, nanti saya kasih dia ke asal, nanti dia kemarin dijabat. Terus saya kasih kelas nanti dimakan belakang dan lain. Yang saya khawatir kalau anak saya itu dikasih prestasi, nanti kepala-kepalanya nanti saya pindahkan. Yang saya takut begitu. Mudah-mudahan yang diberikan adalah murni. Jangan sampai karena berpikir anaknya pejabat, lantas mau dikasih prestasi. Makanya kalau begini, mendingan dikomunikasikan. Ada satu teori
kemajuan pendidikan ini tidak maju. Karena perasaan takut dari guru, perasaan takut dari kepala madrasah. Karena apa? Kalau tidak dikasih prestasi, takut kalau pindah. Takut nanti kalau ditegur. Dan saat ini lagi marak. Akibat dari itu, maka tidak sedikit siswa-siswa kita yang dari madrasah ibtidaiyah sampai ke kelas 3 tidak tahu baca. Survei membuktikan dari program inovasi yang kami ikuti kemarin kerjasama dengan Australia, itu saya baru pertama kali itu. Dan memang survei mengatakan begitu. Banyak para siswa itu kesenai, Pak pejabat, kesenai saja. Nanti urusan dia tahu baca itu nanti urusan nanti. Tapi ketika saya naik kelas, si bapak kalau dia sering naik kelas, itu nanti kata orang marah. Padahal memang anak itu tidak bisa. Jadi maksud saya, kalau anak yang tidak bisa saja. Tugas guru untuk membuat dia tidak bisa. Jangan sampai dia tidak bisa, terus dia dikasih bisa. Itu kan namanya memaksakan sesuatu yang sesungguhnya mustahil untuk dilakukan. Bapak Ibu hadirin saya hormati, kemudian saya juga menyampaikan bahwa masa depan itu adalah misteri yang membuat kehidupan. Kadang-kadang kita tidak bisa tahu bahwa nanti satu saat anak kita itu jadi apa. Dan saya yakin dan percaya sudah banyak kejutan yang dilakukan oleh para alumni di madrasah ini. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi macam-macam. Dan perlu diketahui bahwa jarang sekali orang dari Indonesia Timur, terutama dari Maluku, itu bisa jadi pramugari umpamanya. Tetapi untuk ketahuan kita, ada alumni Madrasah Sanawiyah Maluku Tengah ini yang sudah jadi pramugari. Pertanyaannya, apakah penampilan mereka ini bisa jadi pramugari? Kan pramugari itu kan dengan penuh seleksi yang ketat. Pertama, seleksi fisiknya, itu yang dilihat. Kemudian parasnya. Kemudian yang lainnya. Yang penting itu pramugari diseleksi juga termasuk di yang mana ada pramugari yang biombo, tidak ada loh. Nah, yang harus kita berikan motivasi kepada anak-anak kita agar mereka bisa menjaga dirinya, sikat gigi, supaya bisa dihukum kakak yang dulu. Kakak yang dulu itu dia belum jelek-jelek, tetapi belum pintar merawat diri, pintar membawa diri, sopan satu alatnya dijaga, sehingga Allah tolong belum tes pramugari bisa jadi. Kasih contoh yang lain, kamu belajar agar bisa menjadi orang pintar, tekun, harus berprestasi, dan prestasi itu harus memiliki satu komitmen. Kalau berprestasi menjadi guru, ya harus ikuti itu terus prestasi. Kalau berprestasi menjadi pegawai, harus ikuti itu menjadi pegawai. Kalau berprestasi untuk menjadi TNI Polri, harus ikuti TNI Polri. Apa yang menjadi persyaratan TNI Polri? Nah itu tergantung daripada kemampuan dan model kita. Jangan sampai tinggi 1 meter menghayal model TNI itu tidak bisa. Tetapi bukan berarti juga yang tinggi hampir 2 meter menghayal dari TNI tidak bisa dari TNI, dan itu ada juga. Sampai orang bilang begini, kenapa pakai kali dari TNI saja? Ya memang betul, dulu punya cita-cita seperti begitu, tetapi Allah maunya lain. Nah ini juga perlu menjadi satu bahan. Tanya ada yang bersangkutan, orang tua mau jadi TNI, tetapi ketika itu TNI mama berdoa,
Jangan kau jadi tentara, nanti kalau mau meninggal kau yang ada, kalau kau paling susah datang. Nah biasanya kan begitu. Jadi harus kasih korek mama menghati dengan anak menghati. Mama mengilaskan beta itu menjadi apa? Atau kalau mama mengilaskan beta menjaga mama? Tanya supaya anak-anak itu tidak dibuat merasa bimbang dan ragu. Jadi anak-anak kita ini perlu kita didik seperti itu agar bisa menjadi orang-orang yang memiliki komitmen dan konsisten. Sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang menjadi harapan mereka bisa dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi impian mereka. Orang tua tinggal mendorong saja. Yang selanjutnya ada beberapa hal yang sangat penting. Kita tahu bahwa seiring dengan berakhirnya tahun pelajaran berjalan, maka berakhir pula masa mereka di daerah di tempat sekolah ini. Tetapi saya sangat setuju ungkapan dari yang mewakili para siswa tadi menyampaikan bahwa ini bukan akhir dari satu perjuangan, tetapi ini adalah merupakan pintu gerbang awal daripada perjuangan meraih satu kesuksesan. Oleh karena itu, saya berpesan kepada kita semua, terutama para peserta didik, teruslah belajar. Jangan sampai lulus buku sebuah kakaruan yang jadi adalah duduk di muka TV nonton dari pagi sampai sore dan bahkan sampai tengah malam, main PlayStation atau main HP sampai tengah malam. Tetapi belajarlah, gunakanlah alat komunikasi ini atau HP ini sebagai sarana untuk pembelajaran. Karena dengan kita menjadikan ini sebagai sarana pembelajaran, maka insya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan untuk meraih satu kesuksesan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ketika kita belajar di sekolah, tentunya kita melihat sesuatu berbagai macam fenomena yang terjadi. Kalau itu adalah sesuatu yang nantinya menentukan kita dalam menempuh perjalanan untuk mencapai kesuksesan adalah suatu hal yang paling penting, maka itu lagi. Tetapi pandai-pandai dan membawa diri, membuka pikiran agar tidak terjebak dalam keterpurukan yang ada di sekitar dan lingkungan kita. Di samping terus belajar, teruslah berkarya, berpikir untuk menggapai cita-cita, sehingga mempersiapkan diri untuk menuntut apa yang menjadi dambaan di masa-masa mendatang. Jadilah pribadi yang mampu menebar manfaat bagi orang lain. Ini adalah merupakan kata-kata kunci khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena tantangan kita ke depan itu sudah digambarkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Wal yahsal ladina law taraku min khalqihim dzurriyyatan ya'lamu khawfu 'alaihim. Sesungguhnya kita orang tua ini, kita semua para pendidik ini merasa khawatir kalau kita meninggalkan generasi kita ini adalah generasi yang lemah. Oleh karena itu pendidikan yang kita berikan ini harus penuh dengan rasa keikhlasan agar bisa mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Kenapa tidak? Pentingnya saya lakukan ini, saya sampaikan ini karena apa? Ada itu anak-anak yang memiliki prestasi yang bagus, tetapi susah mendapat nilai yang bagus. Nah ini masalahnya. Ada anak-anak yang memiliki prestasi yang bagus, tetapi susah mendapatkan nilai yang bagus. Ada anak-anak yang tidak memiliki prestasi yang bagus, tetapi gampang mendapatkan nilai yang bagus. Nah ini persoalan. Sejauh mana komitmen kita untuk menjadikan generasi kita ini agar mereka tidak menjadi generasi yang terbelakang? Tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana melaksanakan tugas itu dengan profesional dan tanggung jawab. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Yang berprestasi tetap kita jadikan sebagai orang berprestasi,
dan yang tidak tetap dia harus diajak untuk bagaimana proses menjadi orang yang berprestasi. Pesannya berikutnya, jadilah pribadi-pribadi yang senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kehormatan dan kebanggaan orang tua. Ini bagi peserta didik yang baru saja lulus. Jadilah pribadi-pribadi yang bermanfaat dan menjadi kebanggaan orang tua. Jangan sampai ketika sudah lulus, sudah selesai, yang tadinya belum pandai bersolek, akhirnya mulai menjadi pandai bersolek. Sehingga yang terjadi apa? Setiap hari mencari informasi lewat Google bagaimana agar wajah seperti ini menjadi bersolek kelihatannya lebih bagus. Setiap hari bilang, mama beta mau beli ini, mau beli ini, apa? Supaya beta kelihatan juga seperti yang lain. Ini perlu ada pengendalian dari orang tua. Apa pengendaliannya? Sampaikan kepada mereka bahwa umur belum cukup. Kalau boleh, kejarlah cita-citamu supaya kamu bisa menjadi orang yang berhasil. Itu gampang. Kalau sudah berhasil, jangankan alat bersolek, apapun kamu akan bisa meraih. Nah seperti itu. Tetapi kadang-kadang yang terjadi, kita kadang-kadang membanggakan anak itu salah porsinya. Kita membanggakan anak itu salah porsi dan posisinya. Kenapa salah porsi dan posisinya? Kalau dalam dunia perdagangan, kita sering diasumsikan seperti itu. Ini kita kasih target kita kemana nih, mengkali berarti dan dia di sana supaya mengkali ada dia cantik, dia ini. Ya, siapa tahu mengkali ada yang melirikan, ada yang perasaan belokkan. Nah, seperti itu salah. Belum saatnya. Apalagi ini kan baru tamat salariah. Jadi orang tua itu kan pendidik pertama, utama dan tertua. Itu kata J.J. Rousseau yang saya dapatkan juga dari lembaga pendidikan ini. Yang gurunya adalah namanya itu Pak Bahtiar Pati. Itu saya hafal nama J.J. Rousseau itu sampai bumi saya itu belok-belok. J.J. Rousseau itu yang menemukan tentang teori pendidikan. Beliau mengatakan apa? Pendidik orang tua itu adalah pendidik pertama, utama dan tertua. Seperti itu. Makanya apa? Anak-anak itu dia bisa sukses dengan tidak itu tergantung dari orang tua. Karena orang tua itu memiliki mana dan memiliki kemampuan berbagai macam hal yang jika dibandingkan dengan guru hanya pada tingkatan waktu dan jam-jam tertentu saja. Tetapi lebih banyak dengan orang tua di rumah. Olehnya itu, mari kita tempatkan diri dan posisi kita sebagai orang tua yang nanti mendorong anak kita bisa menggapai cita-cita diri kita di langit sebagaimana yang kita katakan, yang saya katakan tadi. Bapak Ibu hadirin saya hormati, mohon maaf, saya bicara cepat dan saya bicara lambat juga sama. Habis ini lari kemana? Kalau saya selesai bicara hari ini, terus acara selesai, mau kemana? Jadi lebih baik bicara banyak supaya duduk dengan tenang saja. Yang selanjutnya, karena konsep saya ini ada di bahasa lama.
Baik, yang terakhir, pesan saya yang terakhir bahwa saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Madrasah, dan saya setuju apa yang disampaikan oleh yang mewakili para peserta alumni, bahwa dimanapun kita berada, di tempat manapun kita nanti menjadi orang sukses, tetapi ingat, jangan lupakan alma mater ini. Saya setuju. Sehingga ketika ini saya sampaikan, saya setuju karena ketika pertama kali saya diamanahkan, saya datang ke sekolah ini ada Pak Saleh. Saya tanya Pak Kepala Madrasah, kira-kira selaku alumni apa yang akan saya lakukan? Bapak dia bilang, Pak Kamil, yang pertama, Katon punya kelemahan itu kekurangan. Katon aula itu dia bocor-bocor. Jadi Katon saya gunakan lagi pertemuan ini sebagaimana mestinya, karena bocor. Saya bilang paling tanpa permintaan banyak, saya janji 1 minggu aula itu sudah kembali baru. Dan alhamdulillah yang Bapak Ibu yang saat ini adalah anggaran tahun 2023 yang lalu. Ini sudah diganti, semua diganti. Tapi nampaknya ini saya lihat juga ada yang sudah bekas-bekas bocor, dan kayaknya ini perlu diberi lagi kayaknya boleh. Gitu ya. Nah, tinggal saja nanti Kepala Madrasah punya inovasi seperti apa. Inovasi ada 2. Inovasi dengan diri sendiri, bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan ini, dan inovasi yang kedua, terpaksa harus menghadap alumni lagi. Nah, tapi saya bilang begini, kalau ini dia sudah seperti begini, diibaratkan kalau orang tua, kita tidak mungkin kalau dia kaki itu kena asam urat, dia belum lutut bagoya-bagoya, saya mungkin kalau parmak dia jadi kaki baru. Jadi tunggu saja, nanti gedung ini dia tahu yang jelasnya, insya Allah dalam waktu mendatang ini kita akan bangun bor di situ, di depan ini. Dan itu kemarin saya sudah suruh Kepala Madrasahnya, tolong gambar di situ, nanti di situ menjadi tempat anak-anak main bola, beli gawang, kemudian tempat upacara juga boleh, kalau rumahnya di luar begitu hujan, di dalam bisa upacara di dalam, dan juga itu bisa menjadi tempat pertemuan yang representatif. Dan alhamdulillah saya sudah terima gambarnya. Insya Allah seri 2 ini konsultan data ukur dan sudah bisa tahun 2024 ini kemungkinannya sudah ada bangunan baru di situ yang nantinya akan begini sudah di situ. Karena di sini saya lihat masih ada bapak-bapak dan ibu yang pakai kipas kita begini. Ini sebenarnya dongkol yang berbeda kan sebenarnya apa? Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu kalau tulis saya terus baca. Makanya tadi kita bilang nanti kita akan bangun gor di situ selaku alumni. Ya. Ini adalah motivasi kepada anak-anak kita nanti. Kalau nanti mereka berhasil di kemudian hari ketika kita itu juga sudah selesai, maka mereka juga harus berpikir seperti itu. Kalau sudah jadi jenderal, maka jangan lupa alma mater ini. Kalau sudah jadi pramugari, jangan lupa alma mater ini. Kalau sudah jadi pimpinan tertinggi di negara ini, jangan lupa alma mater ini. Karena alma mater ini adalah alma mater yang besar kita. Dari 3 sekolah ini saya dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan dari dulu yang namanya PGA. Makanya saya lakukan bertahap, lakukan untuk Madrasah Sanawiyah, dan itu Madrasah Ibtidaiyah saya sudah lakukan juga. Dan ada yang protes, Pak ini kan dari Madrasah Ibtidaiyah yang dipajakkan, kenapa perbaiki madrasah yang di sini? Terpaksa ini perbaiki, panjang lagi untuk perbaiki. Jadi dua-dua. Nah, selama lagi kita bilang ada yang bilang, Pak sudah perbaiki Sanawiyah,
madrasah bidayah, tetapi yang alia ini dari zaman Padul sampai alay sekarang seperti kita bongkar lagi sekarang baru lagi alia. Itu adalah merupakan bagian daripada doa dan restu serta permohonan Bapak Ibu sehingga alumni bisa menjadi orang sukses dan bisa melihat kembali alma ini. Mari kita berikan aplaus kepada alumni yang telah sukses. Yang terakhir sebelum terakhir, tadi kan ada pantun. Saya ini belum dikirim pantun ini. Iya. Kalau tadi diakhiri dengan pantun, saya juga mau buat pantun, mau berpantun. Jalan-jalan ke negeri Tulehu. Kakeknya kurang kuat. Jalan-jalan ke negeri Tulehu. Mampir sejenak di air Watu. Kalau Anda memang orang Tulehu, jangan lupa alma mater di Tulehu. Ada satu lagi. Naik gunung di Puasa. Jangan lupa mampir di air panas. Kalau ada yang belum sukses dan berhasil, mintalah doa restu dari orang tua. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.